Shalom, selamat sore Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Yang merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa, amin. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan untuk kami naikkan pujian, untuk kami dapat naikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan beracara dalam setiap ibadah kami pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan, nama Tuhan saja ditinggikan. Biarlah Tuhan menguduskan setiap hati kami, menguduskan setiap pikiran kami Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan, Kepala Allah yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, layakan kami Tuhan, sehingga kami dapat menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bahkan pujian kami Tuhan, kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami, buat hari ini Tuhan. Rancangan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biar perkenanan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya Yesus. Amin. Amin. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh kekudusan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melayakan kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kau kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Dengan penuh ucapan syukur kita naikkan pujian. Datang Tuhan
berdiri. Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan di hadapan Tuhan, kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, amin. Allah semesta
Tuhan, dan melawat setiap hati kami Tuhan. Biarlah pada cara bersyukur pada cara kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya untuk Tuhan. Amin. Berikan salam kanan kiri dan engkau katakan kau anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita datang tempat ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita berikan yang terbaik melalui pujian kita. Kita memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya dengan penuh sukacita, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setia Tuhan, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Bersorak-sorai, akan bersorak. Kudus,
datang berkenanan di hadapan Tuhan. Kami tidak akan pernah menyesali kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Kami melayani Tuhan dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau aku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah ringan
kita bisa bertemu. Nama saya biasa dipanggil Edi. Saya datang ke Makassar bersama dengan istri saya, dan istri saya itu posisi ada di agak belakang karena nggak tahan dengan kipasan ini. Jadi minta maaf yang saya di depan. Itu istri saya yang pakai kursi roda. Kami menikah sudah 24 tahun. Dan kami selama ini jalan dengan Tuhan kemanapun Tuhan suruh. Sudah 5 tahun terakhir kami hidup agak berpindah-pindah. Jadi kalau Tuhan menetapkan kami di kota A sekian bulan atau 1 tahun, kita berada di situ. Jadi istilahnya kita belajar bicara dengan Tuhan. Memang tidak semua orang bisa seperti ini, tetapi intinya yang Tuhan mau dari hidup kita itu bisa menangkap wataknya Tuhan atau sifatnya Tuhan, dan itu kita hidupi hari demi hari. Supaya apa? Supaya dalam hidup kita ini terpancar yang namanya atribut Tuhan, terpancar yang namanya sifat Tuhan, dan kita hidup dengan sikap hati yang benar. Supaya apa? Kita bisa jadi saksi atau jadi suatu buku yang terbuka, sehingga sekeliling kita itu bisa berubah karena melihat gaya hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu cara satu kita untuk mengubah sekeliling kita. Kalau cuma diomongin aja, sedang hidup kita ini bertentangan dengan apa yang diomongin, kita akan bisa menjadi seorang yang munafik. Bukan memuliakan Tuhan, malah memalukan Tuhan. Bukannya kita jadi pelaku firman, malah kita jadi orang yang tidak jadi pelaku firman. Hari ini kita akan belajar sebuah firman Tuhan, yaitu ada di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Saya akan bacakan ya, maksudnya 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Kita sudah dengar firman ini berulang kali. Kalau kita ibadah dari 10 tahun yang lalu sudah jadi Kristen, minimal 5 kali kita sudah pernah dengar hamba Tuhan bahas firman ini. Kalau kita jadi orang Kristen mulai dari anak-anak, mungkin sudah 20 kali kita sudah dengar firman Tuhan tentang ini. Dan apabila firman Tuhan ini dibahas, selalu dihubungkan dengan yang namanya bagaimana kita hidup sehat. Tidak boleh merokok, tidak boleh minum, tidak boleh lain sebagainya. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan satu hal tentang yang namanya bait Allah. Bait Allah itu artinya rumah Tuhan. Kita ini bait Allah, berarti kita ini rumah Tuhan yang bisa bergerak kemana-mana. Dulu waktu saya masih kecil, kira-kira masih SD, mungkin 30 tahun yang lalu, kalau sebuah rumah punya telepon, itu telepon tidak bisa mobile, betul ya? Taruh di samping di pojok, kemudian yang pemiliknya di belakang, mau nggak mau begitu telepon itu dengar, dia akan lari ke tempat telepon itu berada. Sekarang telepon tidak dibawa kemana-mana. Kita ke kamar mandi juga bisa dibawa, ke hutan bisa dibawa. Kenapa? Bisa mobile. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo, oleh Daud, kemudian setelah pembuangan orang Israel kembali ke tanah Kanaan, bangun bait suci lagi, itu seperti telepon yang masa lalu. Adanya di satu tempat yang dimana apabila orang mau beribadah harus datang ke tempat itu. Gak peduli jaraknya berapa jauh
berapa hari harus ditempuh, dia harus masuk ke bait Allah itu, baru bisa mempersembahkan korban, baru bisa ketemu Tuhan. Tetapi sejak Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bait Allah ini mulai berubah. Jadi bait Allah yang mobile, bisa dimanapun berada, kita bisa ketemu Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berjalan dengan Tuhan, mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan, kita bisa mengalami firman Tuhan tanpa ada batasan yang namanya waktu, tempat, dan keadaan. Ini yang akan kita pelajari. Bagaimana caranya kita bisa jadi bait Allah walaupun sifatnya itu bergerak, tetapi di mana kita berada bisa mendatangkan hadirat Tuhan, bisa membuat keajaiban dan kemustahilan yang ada di firman itu terjadi di hidup kita sehari-hari, dan bisa merubah watak kita yang jelek jadi seperti yang Tuhan mau, sehingga jadi kita terbuka. Ini yang kita, karena kita tahu bait Allah yang di sana, yang ada di Yerusalem, yang sekarang hanya tinggal sebuah tembok yang namanya tembok raksasanya, saudara. Itu tidak bisa dimana-mana. Orang Yahudi, begitu dia mau berdoa untuk Tuhannya, ketemu dengan Tuhannya, kalau umpamanya mereka dibuang ke salah satu negara atau Afrika, mereka harus tetap jauh-jauh ke Israel, hanya untuk apa? Memasukkan sebuah surat di tembok ratapan, sambil membaca firman, sambil berdoa, dan di situ mereka percaya mereka ketemu Tuhannya, ketemu Yahweh. Dan ini sangat tidak efektif, sangat tidak efektif, karena Yesus telah merubah bait Allah yang hanya diam di satu tempat, tiba-tiba berubah tadi bait Allah yang bisa mobile. Dan bait Allah yang bisa mobile yaitu hidup kita ini, itu bisa menghadirkan hadirat Tuhan, berkat Tuhan, perkenanan Tuhan dimanapun kita berada. Nah, bagaimana caranya membangun bait Allah ini? Kita lihat bait Allah yang tertulis dalam kitab Taurat, yang pertama dibuat oleh Musa yang mendapat perintah langsung dari Tuhan. Waktu Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk membuat bait Allah, maka begitu masuk pintu pertama kali yang ditemui di situ adalah mezbah korban bakaran, dan di belakangnya ada mezbah-mezbah lain. Tapi untuk masuk pertama kali, untuk membuka semua yang namanya perkenanan Tuhan, hadirat Tuhan, kasih Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, itu harus melewati yang namanya mezbah korban bakaran. Dan mezbah korban bakaran ini yang pertama dibuat dari sebuah kayu dalam itu, kemudian dilapis oleh tembaga dan dibuat indah. Tetapi benda yang indah ini tidak ada apa-apanya, tidak ada kuasanya. Dia bisa berkuasa, dia bisa membuat pengampunan dosa, dia bisa membuat umat Israel ketemu dengan Tuhan pada saat di atasnya ada korban. Korban ini penting. Kenapa? Merubah dari sesuatu yang mati tiba-tiba jadi hidup. Mezbah yang dibuat oleh Musa ini, begitu belum ada korban, semua orang bisa menyentuh, semua orang bisa mendekat, dan tidak akan ada masalah. Tapi begitu dikasih korban di atasnya, dengan perintah Tuhan, benda ini jadi hidup. Tiba-tiba bersalib berubah, ada kuasa di dalamnya, ada kasih Dia, ada hadirat Tuhan, dan Tuhan dengan sangat kental hadir di situ. Sehingga di situ
dibuat peraturan sama Musa, setiap orang awam Israel selain imam tidak boleh masuk mendekat. Kalau mendekat pasti mati. Ini yang kita pelajari. Kenapa sebuah benda yang mati, sebuah benda yang tidak ada kuasanya, tiba-tiba berubah ada kuasa? Sama dengan hidup kita. Kita baik Allah. Tapi coba lihat hidup kita selama ini. Berapa umur kita? Mungkin ada yang 30, 25, ada yang masih kecil, ada yang 40, 50. Seberapa besar kuasa Tuhan yang hidup kita? Seberapa besar kita mengalami yang namanya keajaiban dan kemustahilan? Seberapa besar kita mengenal Tuhan? Seberapa besar apa yang kita ucapkan menjadi? Kalau itu semua nggak jadi, berarti kita seperti mesbah yang belum ada persembahan kita. Kalau kita tidak bisa menginspirasi tetangga kita, teman kerja kita, keluarga kita untuk memiliki watak yang baik, berarti kita masih mesbahnya belum ada kebenaran. Walaupun dikatakan kamu adalah baik, berarti dengan kata lain gaib yang tidak ada hadiratnya, gaib yang tidak ada atmosfer yang bisa merubah seperti ini penting. Kalau kita sebagai anak Tuhan seperti itu, sia-sia kita ikut Tuhan, sia-sia kita ikut gereja, sia-sia kita belajar firman, sia-sia kita beriman, karena nggak akan pernah jadi. Sia-sia juga kita mengharapkan namanya keajaiban, karena nggak akan pernah terjadi, saudara. Kenapa? Karena baik ini belum hidup, belum ada kuasanya, belum ada hadirat Tuhan. Tuhan belum masuk dalam hidup kita, dan kita seringkali tertipu hanya dengan sebuah yang namanya ibadah dan dulu gereja. Tapi begitu pulang sama kalau kita ini selalu hidup umpamanya dengan watak yang jelek, begitu masuk gereja dikhotbahi, sadar pulang tetap jelek lagi. Sama aja. Sedang Tuhan ingin merubah umatnya dari jelek menjadi baik, dari biasa-biasa hidup dalam keajaiban, dari tidak ada kuasa ada kuasa. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi kitab yang terbuka untuk menceritakan tentang Bapa kita itu. Perubahan yang akan kita alami ini, yang saya katakan tadi, itu inti dari baptisan. Baptisan artinya berubah dari yang jelek menjadi yang baik. Kalau baptisan itu hanya sekedar datang ke kolam renang, dicelupin, didoain, ganti baju, bisa basah, itu namanya bukan baptisan. Tapi apa yang akan berubah itu bukan baptisan. Baptisan itu pertama mengenai di sini dulu, sudah kita tahu. Kalau kita umpamanya orangnya ini punya watak tidak tulus, kemudian mulai hidup dengan tulus, lakukan apapun dengan tulus, memberi dengan tulus, kerja dengan orang dengan tulus, memberitakan yang namanya bisnis itu dengan tulus, ibadah dengan tulus, itu yang namanya baptis. Kalau kita umpamanya suka memberi, tapi memberinya selalu yang kita nggak mau, memberinya selalu yang jelek, memberinya selalu yang murah, belajar memberi yang terbaik, dan kita hidupi apapun kita beri yang terbaik, dan terbaik bukan selalu harus mahal. Kita hidupi hari demi hari sampai akhirnya itu jadi satu dengan watak kita. Akhirnya kita jadi orang yang memberi itu
bisa memberi dengan baik, dengan sebuah ketulusan, dengan sebuah kerelaan, tanpa mengharapkan terima kasih, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan timbal balik. Dan itu terus dilakukan. Itu yang namanya gratis. Ini hidup dengan Tuhan, dan Tuhan menilai dengan cara seperti itu. Nah, kita kembali bagaimana bangunan atau mesbah di hidup kita ini tiba-tiba jadi hidup. Kita buka di Imamat pasal 9 di ayat yang 8 dan 9. Di ayat 8 dan 9 diceritakan Harun diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa untuk membawa yang namanya korban penghapusan dosa. Begitu korban itu disembelih, darahnya ditampung, darah itu sebagian dioleskan ke mezbah. Bagaimana ini mezbah? Dioleskan ke sampingnya. Tapi yang terpenting sisa darah itu, sisa darah penghapusan dosa itu harus disiram di dalam mezbah. Kenapa tidak dibuang keluar? Kenapa tidak dibuang di tempat lain? Harus di dalam mezbah. Dengan kata lain, untuk membuat mezbah Allah yang hidup kita ini punya kuasa, punya otoritas, mengalami keajaiban, mengalami namanya ketidakmustahilan dalam hidup kita, bisa melalui hal-hal yang mustahil itu dengan ajaib, dengan pertolongan Tuhan. Yang pertama, kita harus punya hati yang penuh dengan penghidupan. Kita selalu pakai. Dasarnya cuma satu, gak ada yang lain. Memang darah Yesus itu punya yang namanya banyak sekali manfaat. Ada pakar perlindungan, ada kesembuhan, ada yang namanya pengampunan dosa dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama, dasar nomor satu yang perlu kita fokuskan di hidup kita dan dimasukkan di dalam watak kita, pikiran kita, alam sadar kan, yaitu apa? Hati yang dikumpuli. Apabila itu dihidupi di hidup kita dari hari ke hari sampai jadi kebiasaan, saudara, sehingga sampai yang namanya trauma, kata-kata yang jelek di hidup kita itu hilang dari hidup kita, saat ini bisa hidup. Tuhan suka tinggal di bait yang seperti itu. Dia suka dengan kita. Kenapa? Karena ada kesamaan antara pribadi Tuhan dengan pribadi kita yang lain, sehingga Tuhan rindu dengan itu. Itu cara menarik Tuhan rindu. Tuhan tidak bisa ditarik dengan doa. Tuhan tidak bisa ditarik dengan pelayanan. Tuhan hanya bisa ditarik untuk masuk di hidup kita melalui sebuah karakter yang namanya pengampun. Inilah Allah. Kenapa ini penting? Karena inilah gambaran cita-cita, kemauan, keinginan Tuhan yang sudah Tuhan rancang sejak Adam jatuh dalam dosa pertama kali. Sampai Tuhan berani membayar yang paling dia miliki, yang paling berharga, bahkan semua yang dia ada di hatinya melalui yang namanya Yesus, untuk datang ke bumi mengampuni. Maka kita harus punya dasar yang tinggi. Banyak anak Tuhan mengabaikan, hatinya penuh dengan yang namanya ingatan-ingatan yang menyakitkan. Hatinya penuh dengan goresan-goresan luka karena perkataan-perkataan yang menyinggung harga diri, menyinggung keadaannya yang jelek. Sehingga akhirnya apa? Kita hidup selalu membuktikan supaya orang mengakui kita.
Kita tutup hal ini dengan yang namanya harga diri. Kita tutup dengan yang namanya prestasi. Tapi kita tidak bisa. Tuhan tidak bisa. Dia tempat yang berbeda. Tuhan hanya bisa diam di orang yang punya watak, punya sikap hati, punya dasar hati, sebuah ketulusan, sebuah kesederhanaan, apa adanya. Dia hanya bisa diam di orang yang lembut hatinya, yang bisa mengampuni, bisa memaklumi orang, bisa melupakan yang namanya trauma karena perkataan yang menyakitkan. Dan orang yang bisa hidup seperti itu, cirinya cuma satu, dia akan netral dalam segala hal. Dilapori apapun dia akan netral, dia tidak akan menilai, dia tidak akan membela siapapun. Dia akan selalu memandang dari dua sisi. Dia akan menunggu sampai benar-benar jelas suatu persoalan. Baru di situ orang ini akan memberikan satu solusi yang baik, yang ujungnya membawa damai. Tuhan kita ini. Kalau langkah pertama ini kita hidupi, kita masukkan di dalam hidup kita hidupi terus. Baik Allahnya yang akan keluar lagi. Baik Allah kita ini akan keluar hadirat Tuhan. Akan keluar yang namanya atmosfer yang bisa merubah keadaan jadi shalom, sehingga membawa keuntungan, membawa berkat baik buat kita maupun sekelilingnya. Siapa di sini yang nggak pernah sakit hati katanya? Ada? Sampai umur sekarang, saudara masing-masing ada yang nggak pernah sakit hati? Yang pernah sakit hati siapa? Masih ingat nggak sakit hatinya sampai sekarang? Tuhan katakan tanggalnya. Supaya apa? Supaya aku bisa memberkati kita, supaya dia bisa memberkati kita, supaya dia bisa membawa kita pada jalan yang namanya keajaiban dan membawa kita melompat yang namanya kemustahilan. Sehingga keadaan kita baik, sehat jasmani dan rohani. Kedokteran aja saudara, itu memberikan satu pengetahuan kalau kita, hati kita tidak bisa lepas, tidak ada sukacita, penuh dengan yang namanya amarah, dendam, sakit hati. Gak usah manggil penyakit datang sendiri dulu. Itu ilmu kedokteran. Firman Tuhan dari dulu sudah ngomong sejak zaman Harun, darah penghapusan dosa harus dibuat di bawah mesbah. Jadi kalau kita ini adalah bait Allah, mesbah Tuhan, dasar injaan kita adalah satu, hati yang penuh pengampunan. Bagaimana caranya bisa mengampuni orang? Apakah cuma melupakan begitu aja? Cuek? Bisa. Tapi akan berapa lama? Kalau nggak ketemu orang yang nyakiti kita bisa lupa. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 30 tahun, bisa lupa. Tapi begitu ketemu orang yang nyakiti lagi, saudara, tunggu lagi. Akibatnya apa? Hati kita penuh kemarahan lagi. Ada cara untuk bisa mengampuni. Yaitu apa? Belajar memaklumi, melihat masa lalu orang. Belajar melihat masa lalu orang itu, atau cara didik keluarga orang itu. Saya ambil contoh. Saya punya mertua. Mertua saya baik, tapi kalau hatinya lagi gak enak, ada aja ngomong
diulang-ulang, apa diomongin, dan begitu. Sehingga awalnya sangat sekali ya mertua saya ini ngomong. Lama-lama sebel juga saudara. Istilah begitu, walaupun jarang ketemu satu hari terus seperti itu kan sebel kan. Ya, akhirnya kita meninggal. Ini jam keluar, bukan. Meninggal keluar 3 jam, oke. Ketemu lagi, tambah. Tuhan akhirnya ngomong, nah, dengar cerita masa lalu mertuamu. Suruh dia cerita masa lalunya seperti apa. Akhirnya katanya, mami dulu kecil seperti apa sih? Dia cerita, mami itu dulu ya kecil masih mama papanya lengkap. Itu mami itu disayang, bahkan diharapkan untuk bisa sekolah berjaya karena mami itu pintar melukis seperti arsitek. Tapi ternyata waktu mami umur 9 tahun, mama itu meninggal. Dia apa? Nah, sedang papa itu nggak seperti mama. Papa itu apa sih? Gitu. Dan mama aktif. Nah, setelah itu karena itu zaman masih kurang bagus, akhirnya mami sambil sekolah sambil kerja. Jadi sambil les jahit. Dia kerja sekolah sambil les. Setelah dia bisa jahit, dia mulai terima job, mulai terima. Umur 10 tahun dia sudah kerja. Dan hasil kerja itu untuk membantu orang tuanya memberi makan gratis. Dari situ dia lupa modelnya seperti ini. Kenapa masalahnya ini nggak terlalu. Umur 10 tahun sudah cari kerja, umur 10 tahun sudah didik adik-adiknya, menjaga adik-adiknya, memberi makan adik-adiknya. Memang papanya bisa, tapi kurang. Akhirnya dia berinisiatif untuk kerja, dia biayai sekolahnya sendiri. Sejak itulah saya begitu ya mertua saya bisa memaklumi kelemahan. Saya bisa memaklumi kalau dia bisa keras. Saya bisa memaklumi kalau dia sedang istilahnya sedikit menghemat. Kenapa? Dari kecil seperti itu. Sedang saya dari kecil nggak seperti itu. Orang tua ada, ingin apa dikasih, beda saudara. Terus saya punya nenek lagi. Nenek saya ini ajaib gitu. Dia kalau kita ajak makan ke restoran, dia nggak pernah mau. Dia belain bawa makanan dari rumah sendiri, bawa nasi sendiri. Jadi kalau kita pergi ke satu kota, sudah tahu ini diajak dia Tuhan, mesti dia sudah bawa itu nasi sendiri untuk dia sendiri. Begitu kita masuk rumah makan, dia makan nasinya sendiri. Kadang dia ngambil cuma dari kita sedikit, kalau dia pilih. Tapi dia nggak pernah pesen makan. Tapi dia dulu kecil, kenapa ya? Emak ini kok memalukan, dia gitu. Makan sama-sama, makannya nasi sendiri. Kenapa nggak pernah mau beli? Padahal anaknya sekarang sudah mampu semua. Saya tanya lagi, Mak, dulu hidup mah seperti apa? Saya bilang gitu. Cerita. Zaman Belanda, waktu masih muda, anaknya 6, tiba-tiba kakek saya meninggal. Kecil-kecil anaknya. Anak saya masih kandungan. Karena yang cari nafkah kakek saya. Tapi begitu alih tanggung jawab, mau nggak mau mah harus usaha yang pertama adalah kenapa? Karena dia zaman depan dia jual semua minuman teh dengan
ubi rebus di satu meja. Dia jalan lagi sampai akhirnya dia bisa buka toko. Dan buka toko pun bukan di kota, di desa. Jadi kalau perjalanan beli barang, dia butuh waktu yang lama. Tapi ada kalau naik tukar ya istilahnya, angkutan zaman dulu, kalau bannya patah, dia nginep di tengah jalan, saudara. Dari situ saya makan, dan saya bisa memaklumi kenapa seperti itu. Masalah ini, kalau ada yang nyakiti hati saudara, entah itu mertua sekalipun, tanya masa lalunya seperti apa. Terutama mantu dengan mertua, tanya mertuanya, masa lalu mama seperti apa, dengar ceritanya baik-baik. Pasti akan ada sedikit miss di hidupnya. Itu yang membuat kadang tidak bisa cocok dengan watak. Bisa memaklumi, kita bisa memaklumi, kita bisa ngampuni. Tapi kalau kita selalu mulutnya harus sesuai dengan yang kita mau, yang kita inginkan, sampai kapanpun, mau ditengking, mau didoa, mau diurapi apapun, tidak akan pernah punya hubungan yang baik. Sama kita dengan Tuhan. Tuhan bisa mengampuni kita walaupun dia tidak mengenal kita. Kenapa? Karena dia memaklumi keadaan kita. Dia memaklumi kelemahan kita. Dia memaklumi kita ini dibuat dari apa? Dari tanah dan debu. Yang lemah. Itulah yang membuat Tuhan mengampuni kita dan tidak mau berbangga dengan apapun. Dia mengampuni dengan sebuah ketulusan. Dia ambil kita, dia angkat kita, karena dia memaklumi kita ini berbeda salah. Dan dia tidak pernah menuntut, setelah aku ampuni kamu harus balas budi ke aku, kamu harus menyembah aku, kamu harus berterima kasih kepada Tuhan. Tidak pernah menuntut seperti itu. Tuhan cuma katakan, setelah aku mengampuni, kamu mau hidup dalam keajaiban, satu caranya, lakukan firman-Ku. Rubah pola hidup kita, rubah cara pandang kita, rubah gaya hidup kita, rubah sikap hati kita. Maka kamu akan jadi sama seperti aku, bisa berada di mana Bapak berada, bisa mengalami keajaiban sama seperti Bapak memberi keajaiban kepada kita, bisa membangkitkan apa yang mati di dalam hidup kita, baik bisnis, baik itu yang namanya janji Tuhan, baik yang namanya cita-cita. Tuhan bisa bangkitkan. Apa yang hilang bisa kembali di hidup kita. Asal lakukan, sehingga kamu jadi saudara dan aku jadi saudara. Seperti yang Tuhan ngomong. Dia nggak pernah selama di dunia ngomong sembahlah aku, nggak pernah. Dia nggak pernah ngomong jadikan aku rabimu, jadikan aku rajamu, nggak pernah. Dia cuma katakan hiduplah seperti aku hidup. Aku memperkenalkan kamu kepada Bapa yang pertama. Supaya apa? Supaya kamu pun masuk kepada kebenaran Bapa di surga. Ini bukan hati yang penuh pengampunan, hati yang penuh yang namanya memaklumi, mengerti keadaan orang, itu sebenarnya mengeluarkan diri kita dari penjara. Kalau kita punya hati tidak bisa mengampuni, sebenarnya kita ini memasukkan diri kita ke dalam penjara. Penjara apa? Penjara keterbatasan. Orang yang tidak bisa mengampuni itu jadi orang yang terbatas. Itu bukan hanya di firman Tuhan. Di dunia ini, di luar Tuhan pun itu tahu. Kalau orang itu hidup penuh dendam, penuh yang namanya tidak ada pengampunan, sebenarnya hidup mereka itu seperti dalam penjara. Mau ini ketemu orang ini nggak cocok ribut, itu ketemu orang ini nggak cocok ribut. Akhirnya apa? Nggak bisa apa-apa. Bisnis pun nggak bisa apa-apa.
Mau kerjasama, orang nggak mau. Selalu ujungnya bentrok. Karena nggak ada pengertian dari hidup kita. Jadi secara nggak langsung kita yang masuk penjara sebenarnya. Kita nggak bisa bebas. Punya ide bagus pun orang akan nolak kita. Kenapa? Watak kita yang ada. Tapi kalau kita bisa mulai memaklumi orang, mengampuni orang, mengasihi orang, menerima orang itu apa adanya walaupun penuh dengan kelemahan, tapi kita bimbing, kita arahkan untuk jadi baik, itu kita membebaskan diri kita dari penjara. Sehingga kita bisa berkomunikasi, bergaul, bisa beraktivitas, bisa kumpul dengan siapapun. Dan itu mendatangkan yang namanya anugerah, mendatangkan yang namanya kemudahan demi kemudahan. Itu yang mendatangkan yang namanya kasih. Sama kita dengan Tuhan. Kita lakukan yang pertama ini. Nanti selanjutnya Tuhan yang akan memimpin. Karena pada saat kita lakukan yang pertama, mata hati kita akan terbuka, cara pandang kita akan terbuka, sehingga bisa mengikuti langkah dan Tuhan selanjutnya, sehingga bisa membawa kita kepada Kristus. Ini sangat penting. Banyak anak Tuhan saat ini baik Allahnya gelap, tidak ada lampu. Banyak yang beribadah, banyak yang bergereja, banyak yang pelayanan, banyak yang jadi pengunjung, tapi baik Allahnya gelap. Kenapa? Karena tidak ada kelembutan hati, tidak ada pengampunan, tidak bisa memaklumi, dan tidak bisa menerima orang lain sebagai saudara. Mereka selalu menerima orang yang selevel, menerima orang yang lebih terhormat, membedakan keadaan orang, tidak mau turun dari bawah. Sedang ini tujuan biasa dari tempat pindaan tadi. Harus tiara istilah patung pembalaan, ini harus glosor. Pada saat kita glosor, seringkali kita jadi pindaan orang untuk naik ke atas. Dan kita harus punya kerelaan, kita harus punya ketulusan ini. Kalau hati kita penuh dengan kelembutan, mudah mengampuni, memaklumi orang, kita tidak akan bersaing dengan yang lain. Kalau dalam sebuah pelayanan kita lihat orang itu lebih oke dari kita, sedang kita sudah mentok, kita akan dorong orang itu untuk lebih naik lagi. Walaupun tidak berterima kasih sekali, kita juga akan nggak masalah. Kalau kita dalam sebuah pekerjaan, terus kita kerjasama dengan teman, dan lihat teman itu lebih oke dari kita, nggak masalah. Kita jangan ini kita. Kan harus sama rata, sesuai dengan tahap, sesuai dengan perjanjian. Jalani aja. Nggak usah berpikir itu mengkudeta, atau merasa tersayangi, merasa tertusuk, merasa yang akan hilang. Jangan. Kalau kita punya hati seperti itu, walaupun dicurangi seberapa banyak, Tuhan bisa angkat semakin banyak. 7 kali orang benar jatuh, Tuhan bisa angkat. Kalau kita punya hati seperti ini, kita tidak akan penuh suatu dan ketakutan. Kita akan dipelihara kita. Kita akan hidup apa adanya. Kalau keadaan kita seperti ini, ya inilah kepercayaan yang Tuhan beri. Tinggal kita pelihara dengan baik. Kalau kita sudah pelihara dengan baik, ini dengan baik, Tuhan lihat, oh mampu ya, aku tambahin kepercayaan lagi. Entah itu tempatnya diperbesar, entah itu jemaatnya diperbanyak,
entah itu keuangannya diperkuat. Itu kebetulan. Jangan selalu berpikir harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, sedangkan di dalamnya nggak siap, fondasinya nggak siap, nggak bisa mengolah, nggak bisa memanage, nggak bisa menghandle semua. Mau nambah, hancur. Saya mau ceritakan lagi waktu di ibadah pagi. Dulu saya ini kan ketua KM dari Alfa buat gereja. Cuma saya itu umur 50, 60, 40. Sedang saya waktu itu umurnya 20 lah, 20 sampai 25 lah, mungkin 23 atau 24 gitu. Nah, saya ini dipercaya untuk membalakan mereka, karena gembala yang lama ini diangkat jadi pengawas. Jadi saya membalakan mereka. Cuma aku nggak banyak, cuma 5-6 orang, 7 orang. Tapi Tuhan suka benar-benar tekuni ya, tekuni. Jadi saya tekuni. Karena waktu itu saya tujuan ada fasilitas mobil, saya jemputi mereka. Jam ibadah mulai jam berapa dulu ya? Setengah 7 ya? Setengah 7 jam 6 mulai saya jemputi. Karena di satu perumahan ya, saya jemputi terus ibadah sama-sama, ngobrol 1-2 jam, selesai saya antar lagi. Saya jemput dengan malam. Tiba-tiba jemaatnya bertambah. Yang cari jemaat bukan saya, saudara. Mereka yang cari jemaat. Bukan saya.